para pastor dan saudara-saudari yang terkasih, sekali peristiwa orang-orang Farisi bersekongkol untuk membunuh Yesus. Mengapa mereka mau membunuh Yesus? Kesalahan apa yang dilakukan oleh Yesus itu? Dan ternyata kita sudah tahu bahwa orang Farisi itu iri hati atau jengkel atau marah karena Yesus mengajar berbeda dengan mereka. Kemarin Pastor Alex mengatakan bahwa ada konflik antara orang Farisi dan Tuhan Yesus karena orang Farisi menekankan persembahan sebagai pendamaian, sedangkan Tuhan Yesus menekankan belas kasih. Belas kasih itu yang paling penting, melebihi segalanya yang lain, persembahan atau upacara liturgi atau apa. Belas kasihan yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan begitu mereka kemudian marah, ya. Dan hari ini bahkan kemarahan itu sampai ingin membunuh Yesus. Ini firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita, begitulah sifat dari dosa, sifat dari manusia terhadap Tuhannya. Ini orang Yahudi, ini orang Farisi, bangsa Israel, umat terpilih, umat yang dibentuk oleh Tuhan sendiri, yang dibebaskan dari Mesir, dilindungi dalam perjalanan di padang gurun dan sampai di tanah terjanji, dan menjadi bangsa yang besar dan punya raja-raja yang besar, Raja Daud, Salomo. Tapi mereka memang tidak tahu berterima kasih atau tidak menyadari semua itu, atau sudah lupa. Jadi mengajarnya berbeda dengan yang dimaksudkan oleh Tuhan. Dalam bacaan pertama tadi terlihat itu teguran dari Nabi Mika, ya, orang-orang yang merampas hak orang lain, rumah orang, ladang mereka. Sepertinya terus terjadi sampai sekarang juga kan, kita menyaksikan di mana-mana orang jahat, orang yang merancangkan kejahatan di tempat tidurnya, begitu bangun berpikir, kalau orang miskin bangun pikir, aduh saya mau makan apa, ya. Tidak tahu makan apa. Kalau orang besar, orang kaya bangun berpikir, hari ini saya mau makan siapa lagi, ya. Jadi, siapa lagi yang mau dimakan, yang menjadi korban dari kerakusannya dan tidak tahu, tidak puas diri. Begitu ya, tadi diungkapkan dalam bacaan hari ini. Bacaan pertama, kejahatan-kejahatan Israel, manusia yang diperingatkan oleh Nabi Mika. Dan itu memuncak ternyata dalam diri orang Farisi itu sampai mau membunuh orang baik. Tuhan Yesus yang bukan hanya tidak ada alasan untuk dihukum atau dibunuh karena melakukan sesuatu kesalahan, melainkan dia malah digambarkan dia berbuat baik. Kalimat berikutnya, banyak orang mengikuti dia dan ia menyembuhkan mereka semua. Mereka semua yang sakit disembuhkannya. Dan saudara-saudari, kita bersyukur pada Tuhan karena kemudian disampaikan bagaimana cara Tuhan bekerja dengan lembut, membimbing manusia di dalam hati nuraninya. Dia tidak berteriak di jalan, ya. Dia tidak akan berbantah dan tidak berteriak dan tidak terdengar di jalan-jalan. Dan Allah itu sabar membimbing setiap orang, diungkapkan dengan buluh yang patah terkulit tidak akan diputuskannya. Jadi orang yang lemah, yang putus harapan, yang berdosa, yang malas atau apa saja, yang lumpuh, yang rapuh, tidak akan dihukum atau selalu akan diberikan harapan. Bulu yang patah terkulit tidak diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya seperti hampir mati karena kena angin atau apa saja tidak akan dipadamkan oleh Tuhan. Jadi nyala pengharapan itu tetap dipeliharanya
Dan itulah cara Tuhan bekerja untuk kita semua. Yang terakhir, tentu saya sangat gembira kalau tiap kali di sini, mungkin hanya di sini umat doa pagi lebih dulu, lalu misa, bukan main. Persiaran kita bersama dalam iman itu membuat kita semua sehat jasmani rohani, umur panjang dan diberkati oleh Tuhan. Karena Tuhan selalu membimbing dan menyertai kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.